Rekan-rekan, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya adalah Denis, channel saya. Hari ini hari Senin tanggal 11 April tahun 2022. Saya berharap rekan-rekan dalam kondisi yang sehat dan juga dalam lindungan yang maha kuasa. Uh, ya, pada dalam kesempatan ini saya ingin ada satu permintaan rekan-rekan ya, satu permintaan dari seorang rekan. Karena dulu saya punya pengalaman itu jadi figuran ya, kalau ini jadi figuran itu satu film namanya Crouching Tiger Hidden Dragon 2 ya, The Sword of Destiny, itu bareng Donnie Yen, bareng Michelle Yeoh waktu itu. Nah itu ada yang kontak saya bilang tolong dong apa diceritakan, karena dulu memang saya pernah mention di satu vlog saya ya mungkin setahun 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, sampai sekarang saya belum pernah ceritakan. Ya udah, hari ini akan saya ceritakan. Tapi sebelumnya bagi rekan-rekan yang belum like, yang belum subscribe, yuk saya minta kesediaan rekan-rekan untuk like, subscribe ya, agar saya bisa bersemangat lagi buat konten baru, dan juga rekan-rekan agar nggak ketinggalan dengan konten yang baru saya buat. Untuk rekan-rekan yang sudah like, sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, saya mulai deh. Ya, jadi ceritanya begini, tahun 2013 datang ke New Zealand di bulan April tanggal 12 ya. Jadi besok itu udah 9 tahun ya, 12 April itu 9 tahun di New Zealand. 12 April 2013 saya ke Auckland. Terus di sini selain studi saya juga ikut gabung dengan latihan taekwondo di New Zealand. Karena saya juga latihan taekwondo di Indonesia. Terus di bulan Juli, saya lupa Juli atau Agustus awal, saya juga lupa. Itu salah satu jadi dibilang tuh chief instructor-nya di grup taekwondo ini mengirimkan satu link di Facebook, itu adalah dibuka kesempatan untuk menjadi extra cast untuk film di film Crouching Tiger Hidden Dragon 2. Waktu itu masih dibilangnya The Green Destiny kalau nggak salah ya, kalau karena kan diubah jadi Sword Destiny dulu, Green Destiny. Kalau yang berminat dikirim linknya. Saya bilang boleh juga nih ya, boleh juga karena mereka bikin di New Zealand waktu itu. Terus saya coba lamar, ternyata di linknya itu ada apa, kita nggak langsung ke perusahaannya ya, kita melalui agensi. Saya kirim, minta foto, saya kirim foto saya. Ya bisa bela diri, bisa bisa berkuda, bilang nggak bisa, ya nggak apa-apa, emang nggak perlu gitu. Tapi akhirnya bilang ya coba datang, saya interview. Datang interview, ketika datang saya nggak begitu respect ya dengan agensi ini, karena mereka juga nggak begitu ramah ya, nggak begitu care ya. Jadi mereka tanya kau bisa bahasa Mandarin nggak? Saya bilang nggak bisa. Mereka kan oh ya susah kalau begitu, dan apalagi produksi udah jalan. Mereka bilang oh ya udah nggak apa-apa. Saya bilang ya mungkin bukan uh, ini ya, bukan bukan rezeki. Saya bilang oke nggak masalah lah. Ya udah saya pulang. 1-2 minggu kemudian saya bikin saya kaget, saya menerima email itu dari Iron Knights, dan saya baru tahu Iron Knights itu adalah joint production untuk film Crouching Tiger Hidden Dragon, yaitu dengan pihak New Zealand. Jadi mereka datang kemari itu kan dari produksinya kalau salah Harvey Winston kalau salah perusahaannya, terus ke New Zealand, dan mereka bikin joint production dengan New Zealand waktu itu. Dan saya cukup kaget loh, katanya saya udah dan mereka mengatakan adalah kita udah lihat portofolio kamu, kita udah lihat foto kamu, dan kita tertarik dengan CV kamu. Kamu masih bersedia nggak jadi extra cast? Saya agak kaget loh, katanya saya udah nggak bisa gitu kan. Tapi ya udah saya jawab oh ya bersedia. Ya pertanyaan berikutnya, apakah kamu bersedia untuk dipotong rambutnya, ataukah kamu bersedia untuk menjadi mungkin kalau dibilang antagonis filmnya. Bilang nggak apa-apa, saya bilang oke bersedia, oke. Kemudian udah gitu udah nggak ada kabar. Ya udah saya juga pikir udah lah. Nah yang saya ingat adalah menjelang akhir September, saya lupa tanggal berapa, tapi saya ingat itu di hari Jumat, saya lagi nganterin istri saya nyari sepatu karena dia mau beli sepatu. Tiba-tiba dapat telepon
dapat telepon, ya saya angkat, siapa, ya kami dari Arena, saya kaget Arena siapa ya, saya lupa ingat. Ketika mereka katakan, iya kamu kan katanya bersedia menjadi extra cash, saya oh ya baru ingat, saya bilang, oh iya iya iya, saya bilang ya. Dan mereka kata, bisa nggak kamu datang hari ini untuk fitting fitting kostumnya? Waduh, saya bilang saya lagi ada di market ya, di market ini di Auckland, dan mereka punya studio tuh di Henderson saat itu, cukup jauh. Saya bilang, wah jam berapa saya harus sampai sana? Bisa nggak sebelum jam 4? Saya itu udah jam 1, jam 2 siang kalau nggak salah. Kalau hari Senin bisa nggak? Wah nggak bisa, mereka bilang, karena Senin kita udah mulai. Akhirnya saya ngomong ke istri saya bilang, yaudah kau pergi aja, ntar biar saya sama anak, kan bareng anak saya juga, saya pulang naik bis. Ya udah, saya buru-buru ke sana, saya datang fitting fitting. Jadi yang bikin saya kaget itu fitting baju itu dibayar. Ya saya dapat $60 maksudnya untuk fitting baju. Waduh, kaget juga saya, waduh fitting baju dibayar, saya bilang gitu. Udah, terus dibilang besok hari apa, bukan besok ya, hari Seninnya tolong ya datang ke studio jam 5 subuh udah harus sampai. Bingung juga saya, jam 5 subuh. Saat itu saya belum punya mobil ya. Waduh, saya bingung juga naik apa, kendaraan belum ada. Ya udah, pikir naik taksi aja lah. Saya bilang naik taksi. Terus pulang, saya cerita ya ke istri saya, bahwa istri saya juga seneng. Cuma ada satu persyaratan, ada saya nggak boleh buka nih bahwa saya apa, maksudnya saya nggak boleh umbar bahwa saya ada apa, jadi ekstra di sini. Dan ya, dan ada lagi, dan saya nggak boleh ambil foto waktu saya syuting. Jadi diperbolehkan ambil foto. Ya, jadi seperti itu. Terus saya juga ngomong ke teman-teman saya di apa, bukan ngomong ya, tapi istri saya waktu itu sempat ngobrol. Ada teman saya yang tahu, terus dia tawarin, udah gini aja, saya anterin aja kamu jam 4 subuh udah siap ya. Saya kaget, hah, jam 4 subuh, saya bilang gitu. Ya lebih baik lebih pagi lebih baik, bilang gitu. Ya udahlah, saya bilang. Ya akhirnya dijemput sama dia, dianterin. Wah terima kasih sekali, saya bilang. Sampai di lokasi, sampai apa, di studio, dari sana naik shuttle ya, naik shuttle itu close shooting. Itu lokasinya di pantai Muriwai ya, Muriwai Beach. Sampai di sana ya, fitting baju udah kostumnya udah siap ya, karena itu. Terus rambut saya di pangkas, dan yang bikin saya kaget lagi, saya pun dibayar karena rambut saya dipotong. Itu dapat sama $60 kalau nggak salah. Saya kaget sekali di situ, buset, saya bilang. Ya udah gitu, cuma hari itu nggak bisa syuting karena hujan. Ya kita nunggu sampai sampai saya lupa jam berapa, cuma dapat makan. Kita dapat makan, dan makanan cukup enak. Itu makanan prasmanan, kita boleh nambah. Ya makanan cukup enak. Dan kita pun tetap dibayar walaupun hari itu nggak syuting. Ya saya ingat sekali itu. Ya terus ya udah kita pulang. Besoknya baru akhirnya pagi saya pikir udah nggak enak minta teman saya lagi, saya naik taksi aja lah. Naik taksi itu karena harus sampai jam 5 subuh, setengah 5. Saya udah jalan sampai sana, sampai studio jam 5 subuh, di absen. Nah, naik shuttle lagi sampai ke lokasi. Nah, itu barulah kita mulai syuting ya. Oke deh, mungkin sebelum nanti saya lanjut lagi, ini saya akan tunjukkan foto-fotonya dulu ya. Yang diambil diam-diam. Saya nggak boleh ngambil foto. Ya dia diambil diam-diam. Itu juga ada teman saya yang ngambil rupanya. Ceritanya ya. Oke, ini foto-fotonya. Ya, ini di lokasi syuting ya rekan-rekan. Ini kita ambil secara diam-diam ya, karena nggak boleh. Sebenarnya masih ada satu lagi pagodanya, cuma kita nggak bisa ambil, nggak keburu ambil karena takut ketahuan waktu itu. Ya ini di Muriwai ya, pantai Muriwai Beach. Ya ini sudah make up ya, sudah pakai kostum. Saya di penjahat sini jadi West Lotus Boxer. Ya lawannya Donian di sini. Nah ini lagi proses syuting. Saya dengan karakter di film ini, kalau nggak salah namanya Thunder Fist ya. Ini yang jadi orang Korea. Nama aslinya kalau nggak salah Wong Yun Park. Ya ini lagi sedikit juga berbincang-bincang, lagi siap-siap mau take ya. Saya jadi lawannya dia nih di satu adegan ini. Cuma saya nggak kepake di film. Nah ini lagi gathering. Ini bareng Donian dan keluarga saya. Ya sayangnya keluarga saya nggak bisa ikut syuting ya. Nggak dapet ininya, nggak dapet jatahnya. Nah ini dengan para ekstra ya, para figuran-figuran lain, itu kami tergabung dalam
Jadi lawannya Donnie Yen, sorry Jet Li lagi. Dan West Boxer, saya nggak semuanya bisa datang ya. Hanya beberapa yang bisa hadir di gathering ini. Ya itu beberapa gambar atau foto yang saya miliki ya, saya punya ya. Saya ada beberapa lagi, cuma saya nggak tahu tuh kesimpan di mana. Ya jadi sebenarnya gini rekan-rekan, untuk syuting ini kita sebenarnya sangat tidak diperbolehkan untuk ngambil gambar di lokasi syuting. Itu satu, makanya ngambilnya nih gambar ini yang di tempat syuting itu diem-diem, kita nggak berani nggak boleh ketahuan. Kalau ketahuan kita bisa dikeluarin ya, kita malah nggak boleh dipanggil lagi. Itu satu. Terus kedua, ketika lagi di lokasi kita nggak boleh sama sekali mendekati pemeran pokoknya pemeran utama atau harus minta tanda tangan, itu nggak diperbolehkan ya. Jadi ya mereka akan atur waktu, tergantung sih ya, memang tergantung produksinya. Mereka bisa akan atur waktu untuk kita bisa gathering, untuk bisa ketemu, untuk bisa tanya jawab, bisa tanda tangan dan foto bareng, jadi seperti itu ya. Jadi waktu saya foto dengan ada foto saya dengan karakter Thunder Fist, yaitu orang Korea namanya Wong Yun Park. Mungkin rekan-rekan kalau nonton filmnya Jet Li, saya lupa filmnya apa, itu dia ada di situ. Itu lawannya itu dengan dia jadi lawannya Jet Li itu adalah Mark Dacascos. Nah dia dari situ, dia jadi temannya Mark Dacascos. Sorry ya, kakak susah sebut namanya ya. Cradle to the Grave kalau nggak salah judul filmnya, itu bisa ada di situ dia ya. Saya juga itu pun kita lagi satu take dengan dia, lagi rehat sebentar ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Saya juga cukup respect ya dengan orang ini, Wong Yun Park ini, karena orangnya cukup ini ya, cukup ramah ya, cukup enak diajak ngobrol seperti itu ya. Kesan yang saya kesan ketika saya syuting film ini, sangat senang sekali. Terutama saya seperti mendapat keluarga baru dengan orang dengan rekan-rekan yang ikut jadi extra cast ya. Saya sangat respect sekali. Jadi waktu itu sebenarnya saya nggak punya mobil kan, saya nggak punya kendaraan, dan kita harus sampai di studio itu bisa jam 5 subuh, kadang-kadang bisa pagi sekali gitu. Nah saya kira sempat kumpul, saya sempat tanya, ada nggak yang tinggal di City, saya bisa nggak nebeng. Dan salah satu dari mereka, oh ya sebentar saya tanyakan. Langsung kontak temennya, dia tanya, ini ada yang butuh tumpangan, dia nggak punya mobil, kok bisa bantu nggak? Oh ya bisa ya, karena salah satu ini juga mereka tuh juga ikut di ekstra juga kan gitu kan. Oh ya bisa ntar suruh aja ketemu di sini. Dan itu ya saya sangat salut sekali ya, saya sangat senang sekali. Oh ya mereka perhatian, mereka mau bantu seperti itu ya. Ya saat ini saya juga sangat kangen juga ya dengan kita bentuk nama grupnya grup West Lotus Boxer ya, sesuai dengan peran kita ya. Kangen juga, saya masih ketemu dengan beberapa dengan mereka, tapi banyak dari kita kan, dari ya kita itu sibuk ya. Jadi ya pengen sekali ketemu gathering satu saat nanti ya. Dan untuk main film untuk ya kayak extra cast di New Zealand ini cukup besar ya, terbuka. Saya sebenarnya ada beberapa lagi dapat tawaran untuk casting, cuma waktu berhubung karena visa saya tidak memperbolehkan saya untuk bekerja di luar tempat kerja saya, makanya saya nggak bisa ikut. Jadi salah satunya adalah waktu itu sempat sesudah Crouching Tiger, Hidden Dragon, itu sempat dapat tawaran untuk TV Power Ranger ya. Power Ranger ini jadi musuhnya, cuma harus pakai topeng. Aduh saya nggak mau deh, saya bilang aduh nggak deh, karena nggak kuat itu kan, panas. Dan itu waktu itu lagi peralihan ya, musim semi ke musim panas. Waduh saya nggak sanggup deh, saya nggak mau. Ya saya bilang nggak dulu deh, saya bilang, dan nggak bisa nampang, saya bilang muka saya ketutupan topeng nggak kelihatan. Terus beberapa tahun atau 2 tahun kemudian, saya lupa, 2015 itu ada syuting Ghost in the Shell ya. Itu live actionnya itu dengan Scarlett Johansson. Mereka syuting di Wellington. Saya juga dapat tawaran untuk audisi, untuk casting ya, untuk casting.
karena saya bisa bela diri, cuma saya katakan, "Wah, nggak bisa karena kondisi visa saya nggak memungkinkan." Habis itu kalau nggak salah saya lupa antara The Meg atau, eee, Mission Impossible duluan, karena Mission Impossible juga ada syuting di Queenstown ya, jadi yang terbaru tuh kalau nggak salah, Rough Nation itu mereka syuting di Queenstown. Jadi, eee, di adegan itu digambarkan seolah-olah mereka syuting tuh kalau nggak salah di perbatasan India ya. Jadi diceritakan di perbatasan India, tapi mereka sebenarnya syuting di Queenstown. Saya sempat ditanya mau nggak, ya cuma mereka nggak butuh banyak orang, mereka banyaknya butuh orang-orang berkebangsaan India ya, karena itu digambarkan di perbatasan India. Jadi ya untuk orang-orang yang bukan kebangsaan India cuma ada beberapa. Sama juga saya kata saya nggak bisa karena kondisi saya. The Mac juga sama, salah satunya adalah saya nggak bisa berenang. Karena mereka tanya bisa nggak berenang, saya bilang nggak bisa berenang. Akhirnya saya lempar ke istri saya, mau nggak nih, karena istri saya juga penggemar, kebetulan penggemar Jason Statham ya. Jason Statham jadi pemeran utamanya The Mac ini. Ya, oke boleh audisi, dia ikut. Saya gimana audisinya, waduh nggak sanggup dia bilang. Ya, jadi udah kayak orang mau latihan olimpiade ya untuk berenang gitu. Jadi bilang, wah you datang dari sini kamu lari ke sana, you datang dari sini dari sana kamu lari kemari. Jadi wah bener-bener berat dibilang. Jadi ya dia nggak dapat, tapi ya udah nggak apa-apa. Terus kalau nggak salah saya dapat juga tawaran dan untuk casting Dynasty Warrior, yaitu itu bisa ada di Netflix, itu film Hong Kong dan mereka syuting di Christchurch. Saya tawarkan karena saya bisa bela diri, cuma saya bilang mereka harus bisa naik kuda. Cuma saya bilang, wah saya nggak bisa naik kuda. Saya bilang, oh, nggak apa-apa, bisa diajarin, bilang gitu. Cuma saya kan tetap nggak bisa karena kondisi visa saya saat itu juga masih nggak memungkinkan. Ya film itu bisa dilihat di Netflix. Pemerannya kalau nggak salah Lois Ko, ya pemerannya Lois Ko. Dan yang terakhir itu adalah Mulan, ya Mulan tahun 2018. Ya saya juga dapat tawaran, cuma saya nggak bisa waktu itu. Dengan kondisi visa saya juga sama, saya nggak bisa ambil, sayang sekali. Dan saya sebenarnya cukup sedih juga ya. Satu, saya nggak bisa ketemu idola saya, Donnie Yen, Jet Li. Dan saya juga nggak bisa ketemu dengan rekan-rekan saya, karena ada beberapa rekan saya dari West Lotus Boston juga ada di situ gitu. Wah, saya pengen ketemu sekali dengan mereka gitu ya. Ya, saya bilang ya udahlah, itu memang bukan rezeki ya. Ya saat ini lagi menunggu Avatar, katanya mau syuting lagi, cuma nggak tahu jadi atau enggak Avatar 2 ya, katanya mau syuting di New Zealand. Saya nggak tahu jadi atau enggak dengan kondisi pandemi seperti ini ya. Nanti lah nanti lah gimana ya. Ya jadi itu rekan-rekan, pengalaman saya ya cukup membanggakan, ya menggembirakan karena saya bisa ketemu dengan idol saya Donnie Yen. Ya cuma mungkin kayak yang lain kayak Michelle Yeoh saya nggak sempat ketemu karena mereka tuh syuting di dua tempat. Jadi maksudnya di New Zealand tapi di dua tempat. Ini ada syuting di studio, ada yang syuting di lokasi ya, kayak di Pantai Muriwai. Nah, tempat saya lokasi syuting ya. Saya cuma sempat ketemu Donnie Yen, Moon Young Park, dengan itu jadi bos saya Hades Dai itu Jason Scatly. Ya cuma saya nggak sempat ngobrol dengan Jason Scatly. Dan juga bintang yang main Glee, saya lupa itu. Ada satunya yang di kalau rekan-rekan sering nonton senang nonton film Glee, pasti Harry Shum Jr. saya sempat ketemu juga dengan dia. Ya dengan yang lainnya saya nggak sempat ketemu. Ya kayak Juju Chan saya nggak sempat ketemu. Yaitu Juju Chan kalau nggak salah dia lokasi di syuting di lain lokasi. Chris Pang saya sempat ketemu, cuma saya nggak sempat ngobrol ya. Chris Pang itu mungkin rekan-rekan kalau nonton series Asia itu tahulah ya, saya rasa itu jadi temennya pemeran utamanya di situ. Ya oke, ini ya sedikit cerita saya, mudah-mudahan bisa ya berkenan bagi rekan-rekan. Ya lain waktu mudah-mudahan kalau ada pengalaman lagi saya akan bagikan. Oke, pasti rekan-rekan, see you, bye bye.